Salam penuh sejahtera dalam kasih Kristus, sukacita senantiasa akan pemeliharaan Tuhan yang tiada habis-habisnya. Jumpa kembali melalui renungan Harian Toraya, Kamis 10 April 2025. Mari sambut firman Tuhan, kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Firman Tuhan yang menjadi bahagian kami dari hari ke hari. Sukacitakan kami dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab dari Habakuk 3 ayat 2 sampai 15. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusian tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungai kaya Tuhan, terhadap sungai-sungai kamur-Kamu bangkit, atau terhadap laut keamarahmu sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Busurmu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Amin. Ketakutan dan pengharapan dalam iman kepada Allah. Sobat Rehat, ketakutan adalah kondisi yang wajar dialami oleh setiap orang. Bahkan Yesus sendiri merasakan ketakutan dan pergulatan batin yang hebat di Taman Getsemani. Ketakutan mengingatkan kita akan keterbatasan kita sebagai manusia, sekaligus memanggil kita untuk bersandar pada kasih dan kekuatan Allah yang tidak terbatas. Nabi Habakuk mengawali dengan pengakuan yang jujur atas ketakutannya terhadap penghakiman Allah yang akan dijalankan melalui bangsa Kasdim. Mengapa Habakuk begitu takut? Karena ia percaya bahwa firman Allah selalu digenapi. Ketakutan Habakuk justru menjadi cerminan imannya yang mendalam kepada Allah. Di tengah ketakutan itu, ia melihat keagungan Allah yang memenuhi langit dan kekuatannya yang bercahaya bagaikan kilauan terang seperti yang digambarkannya, di mana terselubung kekuatannya. Dalam doanya, Habakuk mengalami dua hal yang saling melengkapi, rasa takut dan rasa kagum. Ia menggambarkan Allah sebagai pemimpin perang yang akan menghancurkan semua musuhnya. Ia juga melihat Allah sebagai penguasa tertinggi yang bahkan membuat matahari dan bulan berhenti di tempatnya. Gambaran yang menegaskan kedaulatan Allah yang tidak tertandingi. Sobat Rehat, dalam kehidupan kita
sering berada dalam situasi yang penuh ketakutan. Namun ketakutan bukanlah akhir dari segalanya. Ketakutan jika dilihat dengan iman dapat membawa kita kepada pengharapan. Seperti Habakuk, kita diajak untuk mengagumi keagungan Allah di balik apa yang kita takuti. Ketakutan bukan hanya mengingatkan kita akan kelemahan kita, tetapi juga menyadarkan kita akan Allah. Orang yang tidak mampu keluar dari ketakutannya karena mereka mengandalkan kekuatan diri sendiri. Sebaliknya, mereka yang bersandar kepada Tuhan akan menemukan kekuatan untuk hidup tanpa khawatir yang berlebihan. Dalam ketakutan, kita menemukan kekaguman, dan di dalamnya ada pengharapan yang memampukan kita untuk terus melangkah. Amin. Mari berdoa. Bersyukur untuk firman Tuhan di hari ini. Kami sungguh yakin bahwa berjalan dengan Tuhan kehidupan kami dipulihkan seperti ketakutan dan rupa-rupa kekhawatiran. Ajari kami Bapa untuk terus percaya dan bersandar kepadamu dan tidak mengandalkan kemampuan dan kekuatan kami sebagai manusia yang terbatas. Peliharakan umat Tuhan di sepanjang hari ini dalam pelbagai tugas, karya, dan pelayanan. Tuhan menjadi kekuatan kami. Ampuni dosa dan keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.